Hari ini kita akan belajar matematika bersama kakak guru dengan judul materi. Hai kalian semua, selamat berjumpa lagi pada video kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung polinomial. Polinomial itu nama lainnya adalah suku banyak. Ya, ini materi pada matematika minat ya, bukan matematika wajib. Matematika minat kelas 11 MIPA, semesternya yaitu semester genap. Jika kalian punya buku paket seperti ini di sekolah, kita akan menjadikan ini sebagai bahan acuan ya. Matematika peminatan kelas 11 semester 2. Materinya itu ada di halaman 2 tentang pengertian dan operasi hitung polinomial. Sebenarnya kalian sudah mempelajari polinomial itu dari sejak SMP. Oke, di situ ada tentang variabel, ya, tentang koefisien, konstanta, yang namanya adalah aljabar. Jadi, ini adalah kelanjutan dari aljabar. Kalian juga sudah pelajari tentang linear dan kuadrat. Nah, itu semua merupakan bagian dari polinomial. Polinomial adalah kelanjutannya. Jadi, kalau kalian sudah memahami tentang aljabar, bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, membagikan, maka polinomial itu bukan hal yang sulit. Oke ya. Cuma dalam polinomial itu perbedaannya di sini kita akan menemukan variabel dengan pangkat yang lebih tinggi. Kalau kuadrat kan pangkatnya hanya sampai pangkat 2. Kalau linear hanya sampai pangkat 1. Tapi polinomial itu bisa lebih dari itu. Iya, kalau soal pengertiannya kan di sini dibilang polinomial atau suku banyak merupakan suatu bentuk aljabar. Seperti yang Ibu bilang ya, ini kelanjutan dari aljabar. Bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku, makanya disebut suku banyak. Dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Jadi, variabelnya cuma satu. Kalau kalian menggunakan X, berarti dari suku pertama sampai suku terakhir harus X. Kalau pangkatnya berbeda tidak jadi masalah, malah harus berbeda ya. Kalau mau pakai A, pakai aja A. Jangan lagi sudah ada A, ada X, ada B, maka itu bukan polinomial. Oke, bentuk umumnya kayak gini. Cuma di sini kita tidak membahas tentang pengertiannya, kita langsung membahas tentang operasi hitungnya. Berdasarkan judul kan, operasi hitung. Nah, kalian sendiri tahu bahwa dalam matematika tuh operasi hitung tuh ada 4. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada polinomial itu, pembagiannya akan kita bahas nanti. Oke? Jadi yang kita bahas adalah 3 dulu, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke. Kita langsung membahas soal. Ibu guru akan menjelaskan materinya pada latihan soal, karena ini bukan materi baru, ini materi tentang aljabar. Jadi Ibu yakin kalian bisa. Ibu hanya di sini tinggal mengingatkan ulang saja. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 1. Di sini dibilang, diketahui PX adalah polinomial PX ya, yaitu 3x pangkat 2 kurang 2x pangkat 2 tambah x kurang 8. Dan QX-nya X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Oke, pertanyaannya adalah berapakah atau tentukanlah jika PX itu ditambah QX, polinomialnya bagaimana? Yang kedua, kalau PX dikurangi QX, polinomialnya kayak gimana? Jadi kita akan mencari penjumlahan dan pengurangan dari polinomial PX dan QX. Ada banyak cara ya, ada banyak cara. Caranya ya intinya adalah kalian menghitung koefisien dari variabel dengan pangkat yang sama. Jadi pangkatnya harus sama, baru kita bisa jumlahkan atau kurangkan.
Sorry ya, ini Ibu salah tulis. Ini harusnya pangkat 3. Jadi untuk menjumlahkan dan mengurangkan polinomial, kita harus cari suku yang sejenis. Suku yang sejenis yaitu variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Jadi kayak gini. 3x pangkat 3 akan kita jumlah dengan x pangkat 3. Min 2x pangkat 2 kita jumlahkan dengan 6x pangkat 2. Tidak bisa pangkat 2 jumlahkan ke yang pangkat 1. Nggak boleh. Demikian juga yang pangkat 3 tidak boleh kita jumlahkan dengan pangkat 2. Atau kurangi dengan pangkat 2, itu tidak sama, tidak sejenis ya. Oke, banyak cara, tapi kalau Ibu suka itu pakai penjumlahan bersusun saja. Supaya caranya tidak usah panjang-panjang. Kan banyak cara itu, ada cara yang kita tuliskan dulu berkelompok, pangkat 3 kita kumpulkan dengan pangkat 3, pangkat 2 dengan pangkat 2, pangkat 1 dengan pangkat 1 kita satukan, baru kita jumlahkan atau kurangkan. Kayak gini, Bu kasih contoh. Nih ya, ini PX-nya, ini QX-nya, lalu dia kumpulkan dulu pangkat 3 ke depan, setelah itu pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Habis itu baru dijumlahkan. Koefisiennya, ini 3, ini 1, dijumlahkan. Ini min 2, ini 6. Min 2 dan 1 dan min 2 kayak gitu. Tapi daripada kita tulis panjang-panjang, kita pakai aja cara bersusun. Oke, ini kan sudah sama, pangkat 3 dan pangkat 3. Ini pangkat 2 dan pangkat 2, pangkat 1 dan pangkat 1, konstanta dan konstanta. Kita tinggal tambahkan. Ini tambah ya, berarti 3 ditambah 1, yaitu 4. X-nya pangkat 3, tidak berubah. Min 2 tambah 6, yaitu 4, positif ya, berarti tambah 4. X pangkat 2, tetap pangkat 2-nya turun aja. 1 ditambah 2 yaitu 3, positif berarti tambah. Min 8 tambah 1 yaitu min 7, sehingga di sini kurang. Nah, udah selesai, seperti itu. Jadi tidak sulit ya, tidak usah juga tulis capek-capek, kayak gini bisa. Oke, sekarang coba kita cari yang kurang. Tulis lagi. Dalam hal ini itu, kalian harus menguasai pengerjaan hitung bilangan bulat. Kalau kalian tidak kuasai bilangan bulatnya, kayak min 7 tambah 1 itu berapa, min 5 kurang 6 itu berapa, kalau kalian tidak kuasai itu, kalian tidak bisa. Pasti salah. Tidak akan bisa, oke? Jadi itu yang harus dikuasai duluan, bilangan bulat. Nah, sekarang kita kurang. 3 kurang 1 yaitu 2. Kalau pengurangan, hati-hati jika kalian menemukan min atau negatif. Negatif 2 kurang 6. Kadang-kadang anak-anak jawab, oh negatif 4. Karena 2 kurang 6, 4. Jadi pakai min. Salah. Min 2 kurang 6. Min 2 kurang 6. Kalau ditulis, kalau misalnya kita mau tulis bentuknya, min 2, negatif 2, kurang 6. Ini kan sama-sama negatif, kurang itu kan negatif. Kalau sama-sama negatif, maka nilainya bertambah negatif, menjadi 8. Jadi nilainya malah bertambah, karena kan sama-sama negatif, ya kan? Jadi bertambah. Jadi min, kurang ya berarti, kurang 8x pangkat 2. Ini Ibu tulisnya pangkat 2 terus nih, pangkat 3. Oke, sekarang ini 1 kurang 2 yaitu min 1. Berarti min saja. Jangan tulis 1 ya. Karena ini kan sudah sama dengan 1. Min 8 kurang 1. Nah, min 8 kurang 1 kan sama dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Min 8 kurang 1. Berarti karena nilainya sama-sama negatif, berarti bertambah jadi 9. Min 9. Nah, kayak gitu. Mudah ya?
tidak akan sulit kalau kalian sudah menguasai kayak gini, bilangan-bilangan bulat. Terus ingat, pangkat 3 dengan pangkat 3, pangkat 2 dengan pangkat 2. Seperti itu ya, tidak boleh tertukar-tukar. Oke, ini sudah selesai nih nomor 1. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Diketahui polinomial AX 5x pangkat 3 kurang 2x tambah 6. Lalu polinomial BX min 7x pangkat 4 tambah 2x pangkat 2 kurang 6x kurang 10. Kita mau cari penjumlahan dan pengurangannya juga ya. Nah, di sini kalian lihat ada pangkat-pangkat yang tidak punya pasangan. Pangkat 3, di bawahnya nggak ada pangkat 3. Di AX ada pangkat 1, sama-sama pangkat 1 ya, ada konstanta. Tapi kalian yang lihat yang di BX. BX ada pangkat 4, di atas sini nggak ada pangkat 4. Kalau kita tarik garis kayak gini, terus kita tambah, maka ini tidak sesuai nih, tidak bisa kita tambah. Ini 4 di atas 3, ini 2 di atas 1. Ini X, ini enggak, ini konstanta. Kan beda. Jadi, kalau kalian mau menggunakan cara bersusun, penulisannya juga tidak boleh kayak gini. Pangkat 4 dengan pangkat 4, pangkat 3 dengan pangkat 3, nggak boleh pangkat 3 dan pangkat 4. Seperti Ibu bilang, kalau kita mau tambahkan pangkat 3 dan pangkat 3, pangkat 2 dan pangkat 2, jadi harus sejajar atas bawah. Kalau kayak gini gimana Bu Guru? Berarti kita tulisnya buat dia sampai sejajar. Nanti Ibu buat ya, kalian lihat. Ibu tulis dulu soalnya. Jadi caranya kayak gini, kalian lihat. AX. Yang paling besar kan pangkat 4. Oke, itu kendaraan yang lewat tuh, kayak guntur aja. Oke, min 7x pangkat 4. Setelah itu kan pangkat 3. Tapi di sini nggak ada pangkat 3-nya. Berarti kok ini nggak ada pangkat 3 kan yang di bagian BX, berarti kita lewati. Pangkat 2-nya ada. Tuh ada yang jual ikan. Ada yang mau beli. Setelah pangkat 2, pangkat 1 ya, min 6x. Lalu kurang 10. Jadi pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Nah, sekarang yang AX dimulai dari pangkat 3, berarti pangkat 4-nya kosong saja. Taruh di sini 5X pangkat 3. Terus pangkat 2-nya tidak ada, berarti kita tulisnya di min 2X-nya di pangkat 1. Ini kasih tambah aja nggak apa-apa, tapi kosong. Min 2X. Kalau yang kosong-kosong tulis tambah saja tidak apa-apa ya, jangan kurang tapi tambah. Kalau tidak tulis tambah juga tidak apa-apa. Lalu apa lagi? Tambah 6. Nah, sekali lagi Ibu jelaskan, ini cuma cara Ibu. Masih banyak cara yang lain. Kalau kalian mau menggunakan cara yang lain, tidak jadi masalah ya. Ini cara bersusun. Mau ditambah. Ini kan sudah sesuai, lihat. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Tinggal kita tambah. Kalau tidak ada pasangan, itu berarti 0. 0 tambah min 7. 0 tambah min 7 adalah tetap min 7. 5 tambah 0 tetap juga 5. 0 tambah 2 ya tetap 2. Min 2 tambah min 6, seperti yang sudah Ibu ajarkan tadi. Karena tandanya sama, min 2 tambah 6, jadi min 8. Bertambah. 6 tambah min 10. 6 tambah min 10, yaitu min 4. Nah, inilah jawabannya. Oke. Nah, sekarang pengurangan. Kalau pengurangan tuh harus lebih hati-hati ya. Karena pengurangan itu memang banyak yang harus kita perhatikan. (5x pangkat 3 min 2
2x tambah 6 kita kurangi. Oke, ini hati-hati. 0 kurang min 7. 0 kurang min 7. Itu sama dengan 0 kurang min 7. Jadi kurang min tuh jadi tambah ya. Kurang min itu sama dengan positif. Sehingga jawabannya adalah 7. 0 tambah 7 itu 7. Berbeda dengan di atas ya. Kalau tambah, min tetap min. Plus ini tetap plus. Oke, plus tetap plus. Tapi kalau kurang, lihat. Minnya jadi plus. Itu kalau di atasnya nggak ada teman ya, 0 ya. Kalau tidak ada teman di atasnya, maka ini kita kalikan. Min kali min jadi plus. Nah, tapi kalau kayak gini beda nih. 5 kurang 0. 5 kurang 0 kan tetap 5. Ya kan? Berarti tandanya tetap positif. Nah, di atas ini, yang ini tidak ada temannya di bagian atas. Berarti kayak tadi. 0 kurang 2 itu min 2. 0 kurang 2 ya min 2. Atau kayak tadi. Min kali plus itu min. Nah, sekarang yang satunya, ini hati-hati. Min 2 kurang min 6. Min 2 kurang min 6. Min 2 kurang min 6. Berarti min 2 tambah 6 yaitu 4. 4 positif berarti tambah. 6 kurang min 10. 6 kurang min 10. Jadinya tambah. Ya kan? Oke. Plus 16. Bagaimana? Bisa ya? Jadi kalau pangkatnya beda-beda, atas bawah, harus tulisnya kayak gini. Bersesuai. Di atas ini X sama-sama X pangkat 1. Ini sama-sama X pangkat 2. Kalau tidak ada temannya ya kosong aja. Kosong aja di bawahnya karena tidak ada temannya, pasangannya. Ini juga begitu. Ini konstanta ada pasangan, jadi atas bawahnya ada. Oke, paham ya? Jangan kayak gini. Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Itu tidak bersesuaian, tidak sejenis. Jadi nggak boleh. Oke. Kalau kalian perhatikan nomor 1 dan nomor 2 dengan baik, pasti kalian sudah paham. Intinya adalah perhitungan ini. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan perhitungan bilangan bulatnya, maka kalian tidak bisa kerjakan dengan baik. Oke. Jadi, penjumlahan dan pengurangan hanya seperti itu. Selesai. Sekarang, soal terakhir adalah perkalian nomor 3. Kita mau kalikan MX dan KX. MX ini ada 2 suku, KX-nya ada 3. 2 kali 3 jadi 6. Jadi kita akan mengalikan sampai 6 kali. MX kali KX. Kalau perkalian tidak ada cara bersusun ya, kita harus kerjakan seperti biasa menyamping. Cuma ingat kalau perkalian harus pakai dalam kurung. Oke? MX-nya sendiri dalam kurung, kali KX-nya juga sendiri di dalam kurung. Untuk cara pertama, kalian kalikan fokusnya di sini dulu nih. Nih. 2-nya sabar. Min 3X dulu. Min 3X ini kita kalikan ke seberang. Kalian jangan kalikan ini dengan 2 karena ini berteman. Tidak bisa kita kalikan. Tapi kalikan dengan lawannya di sebelah. Oke? Oke. Min 3X dikalikan 4X pangkat 2. Min 3 kali 4 itu min 12. X dikalikan X pangkat 2 itu sama dengan kita menyatukan mereka. Ini X-nya cuma 1. Ini X-nya ada 2. Kalau dikali berarti kita gabung menjadi X-nya ada 3. Kita tambahkan. 1 tambah 2 jadi 3. Oke, ini sudah kita belajar di SMP ya. Jadi, X-nya pangkat 3. Lanjut. Min 3X kita kalikan dengan min 6X. Min 3 kali min 6 adalah plus 18. X-nya ada berapa? Ini 1, ini 1. Berarti jadi 2. Min 3X dikalikan min 3.
Min 3 kali min 3 itu plus 9. X-nya di sini tidak ada ya, hanya ada di sini, berarti tetap aja tidak berubah ya. Oke, sudah selesai tuh. Sekarang kita yang 2. 2 dikalikan 4, 4x maka 2 dikalikan min 6x, dan 2 dikalikan min 3. Di sini, jangan dulu tulis tanda apa-apa ya, kita kalikan dulu. 2 dikalikan 4 kan 8. Nah, 8 itu positif. Berarti tambah. 2 kali 4 itu 8. Lalu apa? X-nya di sini tidak ada X, ini ada, berarti X-nya tidak berubah ya. Pangkat 2 aja karena di sini tidak punya X. Lalu 2 dikalikan min 6x. 2 kali min 6 itu min 12. Nah, jadi jangan tulis tanda dulu, tanda apa-apa jangan ditulis, kita kalikan dulu. Kalau hasilnya min, berarti kurang. 2 dikalikan min 6, min 12. Min 12x. Karena di sini tidak ada x, maka tidak berubah. Terakhir, 2 dikalikan min 3, yaitu min 6. Nah, sampai sini udah selesai. Kalian lihat ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dikalikan 3, 6. Jadi kita sudah mengalikan sebanyak 6 kali. Sekarang kita tinggal lihat yang sejenis. Setelah kali kita mau tambah dan kurang nih. Kita lihat yang sejenis. Ini Bu Guru. Ini ada nih. Plus 18x pangkat 2 dengan plus 8x pangkat 2. Ada lagi tidak? Ada. Yang pangkat ini, pangkat 1 dengan pangkat 1. Plus 9x dengan min 12x. Kalau pangkat 3 ternyata tidak ada temannya, konstanta juga sendiri. Oke, yang tidak ada teman, yang tidak ada pasangan, kita tulis saja ulang. Terus ini kita tambah dulu pangkat 2 dengan pangkat 2. 18 ditambah 8 itu 26. X-nya tetap ya, bukan kali. Tambah jadi X-nya tetap pangkat 2. Pangkat 1 dengan pangkat 1. 9 kurang 12. Itu min 3. Jadi kurang 3x. Terakhir ini sendiri. Jadi ditulis aja. Turun aja. Selesai. Jadi gitu ya. Untuk perkalian. Kita kalikan dulu. Kalau 2 dikali 3, 6. Maka hasilnya harus ada 6 suku. Setelah itu baru kita lihat yang sejenis. Kalau ada yang sejenis, kita harus tambah atau kurang berdasarkan tanda mereka. Setelah itu ya udah. Kalau tidak ada yang sejenis ya udah selesai. Seperti itu ya. Jadi kalau x-nya pangkat 3, kita kalikan dengan x pangkat 2, maka hasilnya bukan x pangkat 6, tapi x pangkat 5. Karena kalau kita kalikan, maka ini digabung jadi 1. Ada 3, ada 2, digabung menjadi 5. Kalau bagi gimana Bu Guru? Nah, bagi Ibu kasih singgung aja sedikit ya. Kalau X-nya pangkat 5, kita mau bagi dengan X pangkat 3. Bagi kan kebalikan dari dari kali. Kalau kali itu kita tambah, maka baginya kita kurang. 5 kurang 3, 2. Maka X-nya itu nanti pangkat 2. Gitu. Ini dari SMP, kalian sudah pelajari. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Oke ya, Ibu harap kalian bisa mempersiapkan diri untuk ulangan harian, untuk tugas, untuk ulangan apapun itu yang akan kalian hadapi nanti. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.